Kelihatannya sih, mungkin nggak ada yang spesial ya, tapi percaya nggak, di bawahnya itu tersimpan tumpukan lapisan sejarah yang luar biasa. Cuma satu titik tanah, tapi jadi panggung buat peradaban, kesultanan, kolonialisme, sampai kemerdekaan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah kompleks candi yang megah, yang dulunya jadi pusat kerajaan, sekarang kok bisa nyaris hilang ditelan sama pemukiman modern? Ini dia misteri yang bakal kita coba pecahkan bareng-bareng lewat kisah Candi Solok Sipin. Ungkapan ini, lengah dikit, hilang deh. Wah, ini tuh pas banget buat cerita kita kali ini. Sejarah itu ternyata rapuh banget loh. Tanpa kita peduli, peninggalan yang super berharga bisa hilang selamanya ketimbun di bawah lapisan zaman modern. Dan iya, inilah yang hampir aja terjadi di Jambi. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Gimana sih kondisi titik magis Jambi ini hari ini? Wujudnya kayak apa sekarang? Kalau kalian ke sana sekarang, mungkin bakal agak bingung ya, megahnya di mana. Soalnya yang kelihatan sekarang tuh cuma sisa-sisa struktur batu merah yang kejepit di antara rumah-rumah warga. Beda banget kan sama apa yang pernah berdiri megah di sini dulu. Coba deh kita bandingkan. Dulu ini tuh tanah suci, pusat kekuasaan. Sekarang statusnya cagar budaya yang dilindungi. Tapi tantangannya itu nyata banget. Bahkan ada makam warga modern yang dibangun persis di atas struktur candi kuno ini. Untungnya pemerintah udah turun tangan buat ngelindungin situs ini. Sekarang yuk kita coba kupas lapisan waktu yang pertama. Apa sih yang ada di sini sebelum jadi reruntuhan? Perjalanannya? Wah, luar biasa. Coba bayangin deh, dalam waktu kurang dari seabad, tempat ini ganti fungsi total. Dari pusat kekuasaan sultan, jadi markas militer Belanda, terus jadi menara air, ujung-ujungnya jadi simbol kemerdekaan. Ini nunjukin betapa cepatnya kekuasaan bisa gonta-ganti di satu titik tanah yang sama. Jadi, menara air ini tuh bukan cuma buat air loh. Buat Belanda, ini simbol kekuasaan, alat buat ngontrol pergerakan di Sungai Batanghari. Tapi buat para pemuda Jambi, justru ketinggiannya itu jadi panggung yang sempurna. Mereka rebut kembali simbol itu, kibarkan merah putih di puncaknya, dan simbol kolonialisme berubah jadi simbol kebebasan. Terus siapa sih tokoh di balik semua drama ini? Nah, ini dia, Sultan Toha Saifuddin. Beliau ini anti Belanda banget. Saking kerasnya perlawanan beliau, Belanda jadi murka dan akhirnya menghancurkan Istana Kesultanan Jambi yang sekaligus membuka jalan buat era kolonial di titik magis ini. Tapi tunggu dulu, para sultan itu bangun Istana Melaka di atas apa ya? Yuk kita gali lebih dalam lagi buat nemuin jantung asli dan tertua dari tanah suci ini. Dan ini dia, puncaknya. Lapisan paling dalam, paling tua. Ternyata tanah pilih ini udah jadi pusat spiritual jauh sebelum zaman kesultanan. Istana megah mereka itu ternyata berdiri persis di atas pondasi candi Buddha yang super besar. Kok kita bisa tahu? Ya dari bukti-bukti arkeologis ini, ada arca Buddha setinggi hampir 2 meter, ada prasasti dari tahun 1064, stupa-stupa, makara yang unik, sampai keramik dari Tiongkok. Ini semua bukti kalau kompleks ini tuh aktif dan penting banget selama ratusan tahun, bahkan punya koneksi internasional. Coba deh, buat ngebayangin segede apa candinya, kita lihat dari satu detil ini aja. Makara, ornamen arsitektur candi. Kalau ornamennya aja udah segede dan serumit ini, kebayang gak sih bangunan utamanya semegah apa? Ini bukti kehebatan seni dan arsitektur zaman dulu. Nah, yang paling penting nih, semua temuan arkeologis ini nyambung langsung sama mitos berdirinya Jambi. Jadi, tempat ini bukan sekedar situs kuno biasa, ini beneran tanah pilih yang legendaris itu, pusat spiritual dan budaya yang dipilih secara magis. Legendanya tuh begini, ada bangsawan Jambi yang melepaskan 2 angsa, si Angso II, di Sungai Batanghari. Tugas mereka, cari tanah yang paling sempurna dan paling bagus auranya. Dan mereka mendarat di satu titik spesifik. Titik itulah yang kemudian jadi jantung kerajaan Jambi yang baru. Terus apa ini cuma dongeng kuno aja? Atau masih ada artinya sampai sekarang? Nah, kita lihat yuk gimana mitos ini masih hidup dan terus berkembang sampai hari ini. Ini nih yang keren banget. Cerita ini nggak mati bareng reruntuhan candi atau istana. Malah sebaliknya, dia nemuin cara baru buat terus hidup ditenun langsung ke dalam identitas Jambi modern. Buktinya, lihat deh. Motif Angso II ini dominan banget di songket Jambi, kain tenun kebanggaan mereka. Hampir separuh dari motif populer itu ya si Angso II ini. Ini bukan sekedar gambar, ini adalah identitas yang mereka tenun.
Kenapa bisa sepopuler itu? Kata seorang pengrajin lokal, filosofinya itu karena angso 2 dianggap hewan yang paling setia. Makanya orang-orang suka. Jadi, angso 2 udah jadi simbol kesetiaan dan cinta, nilai-nilai yang pengen diabadikan oleh masyarakat Jambi dalam karya seni mereka. Jadi, kita udah lihat kan perjalanan luar biasa dari sebuah mitos. Dari fondasi sebuah candi Buddha, jadi inspirasi bagi Istana Sultan, dan sekarang hidup di setiap helai benang kain songket. Cerita ini terus beradaptasi dan tetap relevan di setiap zaman. Nah, ini dia rangkuman perjalanan kita. Satu titik kecil di peta Jambi, tapi ternyata jadi panggung drama peradaban yang super besar. Ada lapisan candi, istana, benteng, dan simbol kebebasan. Ini ngingetin kita kalau tempat-tempat di sekitar kita tuh nyimpen cerita yang jauh lebih banyak dari yang kelihatan di permukaan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kalian semua. Waktu kalian jalan di kota kalian, di lingkungan kalian, pernah kepikiran nggak kalian itu lagi berdiri di atas lapisan sejarah apa? Kisah apa ya yang tersembunyi tepat di bawah kaki kalian? Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini.